sekitar kita sangat penting, terutama di lingkungan kerja yang beresiko. Bahaya bisa muncul dalam bentuk yang jelas, seperti lantai licin, benda-benda berat yang tidak stabil, atau peralatan listrik yang rusak. Namun, ada juga bahaya yang lebih sulit dikenali, seperti gas beracun, medan listrik, atau kebisingan tinggi yang dapat merusak pendengaran. Untuk mengurangi risiko ini, kita harus selalu waspada, mematuhi prosedur keselamatan, dan melakukan pengecekan rutin pada alat kerja. Selain itu, menggunakan alat pelindung seperti helm, sarung tangan, dan sepatu pelindung menjadi keharusan agar kita tetap aman. Menjaga komunikasi dengan tim kerja juga membantu menghindari kesalahpahaman yang dapat berakibat fatal. Awareness ini memungkinkan kita bekerja lebih aman, efisien, dan mengurangi kemungkinan kecelakaan, dan selalu mengikuti pedoman keselamatan yang ada agar potensi bahaya dapat diminimalkan. Dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kelainan mengakibatkan demosibilitas dan defisiensi produktivitas. Selanjutnya, ada beberapa pengertian K3 menurut para ahli. Menurut Rifai dan Segala, keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis, fisikal, dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Sedangkan, menurut Widodo, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah rangkaian usaha dan upaya menciptakan suasana kerja yang aman dari resiko kecelakaan, baik kecelakaan fisik, mental maupun emosional, sehingga memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan, moral kerja, perlakuan sesuai martabat manusia dan moral agama. Tujuan ketiga, yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Yang kedua, melindungi kesehatan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja. Yang keempat, sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Selain itu, menurut Rifai dan Segala, tujuan keselamatan kerja adalah 1. Manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas hidup, maka perusahaan akan semakin efektif. Yang kedua, kerugian lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat. Jumlah biaya yang besar sering muncul karena adanya kerugian-kerugian akibat kematian dan kecelakaan di tempat kerja dan kerugian menderita penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Penerapan K3 memiliki 3 tujuan dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain: 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disingkat dengan K3 dimulai dari revolusi industri pada abad ke-18 di Eropa, di mana terjadi peningkatan signifikan dalam menggunakan mesin di pabrik-pabrik. Kondisi kerja yang tidak aman, seperti jam kerja yang panjang, mesin yang berbahaya, serta minimnya perlindungan kerja, menyebabkan banyak kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Pada abad ke-19, pergerakan buruh mulai menuntut hak-hak pekerja, termasuk kondisi kerja yang lebih aman. Di Inggris, pada tahun 1902, dikeluarkan Factory Act yang menjadi salah satu undang-undang pertama yang mengatur keselamatan kerja. Di Amerika Serikat, pada awal abad ke-20, serangkaian kecelakaan industri besar seperti kebakaran Triangle Streetway pada tahun 1911 memicu pembentukan undang-undang K3 yang lebih ketat. Rambu-rambu K3 ada 6 jenis. Lingkaran merah berarti larangan, lingkaran biru berarti kewajiban, segitiga berwarna kuning berarti waspada, segi empat berwarna hijau berarti zona aman,
Segi 4 berwarna merah berarti pemadaman, segitiga berwarna putih berarti informasi umum. Contoh-contoh rambu larangan. Yang pertama ada dilarang membawa barang logam, dilarang makan atau minum, dilarang mengaktifkan handphone, dilarang menyalakan api, dilarang merokok, dilarang membawa kamera. Contoh rambu-rambu kewajiban: cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja, mengenakan pakaian pelindung, gunakan masker, gunakan helm keselamatan, gunakan sarung tangan, gunakan respirator. Contoh rambu-rambu waspada: hati-hati jalan licin, bahaya listrik tegangan tinggi, hati-hati bahan beracun, hati-hati terjepit roda gigi, area CCTV, bahaya bahan korosif. Selanjutnya ada contoh-contoh rambu zona aman: air minum keselamatan, pelampung keselamatan, titik kumpul klinik darurat, kotak P3K, dan tanduk darurat. Lalu ada contoh rambu-rambu zona pemadaman, yaitu telepon darurat kebakaran, tabung pemadam api, tangga darurat, hidran, pintu darurat, alarm kebakaran. Dan ada contoh rambu-rambu informasi seperti musola, toilet, lokasi kantin, lokasi telepon, dan yang terakhir itu lokasi kafe. Ada beberapa langkah sederhana namun sangat efektif dalam menerapkan K3 di tempat kerja. Yang pertama, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Setiap pekerjaan yang beresiko membutuhkan APD yang sesuai, seperti helm, sarung tangan, masker, atau sepatu keselamatan. Memakai alat pelindung diri adalah langkah awal untuk mencegah kecelakaan. Pastikan kita semua sudah siap dengan semua alat protokol K3, dari alat pelindung hingga cara mengatasi situasi darurat. Penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di perusahaan adalah langkah penting dalam melindungi karyawan dari potensi bahaya di tempat kerja. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa standar K3 terpenuhi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan dampak negatif lainnya terhadap kesehatan karyawan. Langkah pertama dalam penyediaan peralatan K3 adalah melakukan identifikasi risiko yang ada di lingkungan kerja. Perusahaan harus mengidentifikasi potensi bahaya yang ada dan dapat membahayakan keselamatan karyawan, seperti risiko kebakaran, kecelakaan fisik, paparan bahaya kimia berbahaya, atau gangguan ergonomis. Setelah risiko teridentifikasi, perusahaan harus menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Peralatan ini meliputi alat pelindung diri atau APD seperti helm, sepatu pelindung, masker, sarung tangan, serta alat lainnya sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan fasilitas keselamatan seperti alat pemadam kebakaran, tanda evakuasi darurat, sistem deteksi asap, dan kotak P3K di lokasi strategis. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati, jadi pakai alat pelindung itu harus. Selalu mengikuti pelatihan K3 yang disediakan oleh perusahaan. Pelatihan ini membantu kita memahami bagaimana cara bekerja yang aman, serta tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat. Pentingnya mengikuti prosedur operasional standar atau SOP. Selalu lakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. SOP bertujuan untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman dan efisien.
bekerja dengan melanggar SOP dan tidak mengenakan alat pelindungan diri saat bekerja sangat beresiko celaka di tempat kerja. Jika terjadi suatu kecelakaan atau cedera di tempat kerja, segera beri pertolongan pertama yang tepat. Sangat penting karena bisa menyelamatkan nyawa dalam situasi darurat sebelum bantuan medis profesional tiba. Namun, jika salah penanganan saat mengalami kecelakaan atau cedera kerja dapat membuat kita kehilangan nyawa. Jika terjadi kecelakaan, segera hubungi para medis atau tenaga kesehatan untuk mengambil alih sehingga penyelamatan nyawa seorang segera ditangani. Untuk menghindari kecelakaan tersebut, maka seharusnya dipasang rambu-rambu. Jika dilakukan dengan menerapkan keselamatan kerja, maka tidak akan terjadi kecelakaan atau saling tabrak. Untuk menghindari hal seperti pada video sebelumnya adalah dengan memasang rambu-rambu berikut supaya berhati-hati ketika sedang berjalan pada area itu. Pada ilustrasi ini akan memberikan panduan keselamatan bekerja di ketinggian. Beberapa aspek penting yang ada seperti penggunaan harness keselamatan yang benar, pentingnya memeriksa peralatan sebelum digunakan, dan bagaimana meminimalkan risiko jatuh. Ditekankan juga untuk selalu menggunakan alat pengaman seperti helm dan sepatu anti-slip, serta menjaga keseimbangan dan kesadaran lingkungan selama bekerja. Larangan yang disebutkan termasuk tidak bekerja tanpa pengaman atau pada permukaan yang licin. Salah satu langkah kecil menyelamatkan nyawa adalah mematuhi protokol K3 yang mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Asuransi bagi karyawan sangat penting untuk memberikan perlindungan finansial dalam situasi tak terduga seperti kecelakaan, sakit, atau kematian. Dengan asuransi kesehatan, misalnya karyawan tidak perlu khawatir soal biaya pengobatan yang tinggi, sehingga bisa fokus pada pemulihan. Asuransi juga membantu perusahaan dalam mempertahankan kepuasan dan loyalitas karyawan, karena mereka merasa aman dan dihargai. Penyediaan fasilitas seperti ambulan dan klinik perusahaan sangat penting untuk memberikan pertolongan pertama pada karyawan yang mengalami kecelakaan atau kondisi darurat di tempat kerja. Klinik perusahaan memungkinkan karyawan mendapatkan perawatan kesehatan dasar, pemeriksaan rutin, dan layanan medis tanpa harus meninggalkan